Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Pramona Putri dari Vokasi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia Angkatan 8. Kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai aplikasi e-faktur Dummy. Nah, sebelum masuk ke video tutorial, maka kita harus melakukan pendownloadan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa mengetik di Google dengan download e-faktur. Nah, kebetulan saya mendapatkan linknya ini. Nah, ini terdapat dua jenis ya, ada yang 32 bit dan juga ada yang 64 bit. Nah, ini kalian tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan laptop kalian. Nah, karena saya sudah melakukan pendownloadan, maka kita langsung saja ke folder tempat pendownloadannya. Apabila nanti sudah terdownload, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita ekstrak file saja. Nah, ini kalian bisa pilih mau ditaruh di mana hasil ekstrakan filenya tersebut, lalu klik OK. Lalu kita tunggu sampai filenya selesai terekstrak. Oke, kalau sudah selesai diekstrak, nanti akan muncul file seperti ini bernama e-faktur Dummy. Nah, lalu kita langsung menuju ke aplikasinya, yaitu e-text main voice. Ini agak lama, jadi kita harus sedikit sabar dalam membuka aplikasinya. Apabila aplikasi sudah terbuka, akan muncul error seperti ini. Tapi jangan panik, kita langsung klik OK aja. Nah, ini ada dua pilihan, ada local database dan juga network database. Kita pilih local database, lalu kita masukkan user ID dan juga passwordnya. Admin dan juga passwordnya adalah 123. Kalau kita klik login, ini juga menunggu beberapa saat. Ini muncul identitas PKP-nya. Ini udah otomatis terisi karena kan e-faktur dummy, jadi identitasnya nggak bisa kita ubah-ubah sama sekali. Oke, langsung aja kita ke menu referensi, lalu kita klik referensi faktur. Nah, ini ada, sebelumnya udah ada, jadi harus kita hapus terlebih dahulu. Baru kita rekam range nomor fakturnya. Nah, untuk nomor faktur awalnya ini kita masukkan 000, lalu tahunnya itu tahun 19, sesuai tahun yang kalian kerjakan ya. Dan untuk nomor fakturnya juga sesuai dengan data yang kalian punya. Nah, untuk nomor faktur akhirnya ini juga bebas, terserah kalian. Kira-kira kalian butuh bikin berapa faktur pajak. Kalau kita rekam nomor fakturnya, kita dapat informasi seperti ini. Kita klik OK, lalu kita close. Lalu kita ke referensi, ke menu lawan transaksi, administrasi lawan transaksi. Lalu kita klik tambah. Lalu kita masukkan lawan transaksinya satu persatu ya. Dia nggak bisa di copy paste untuk NPWP-nya, tapi kalau nggak salah untuk nama dan yang lainnya bisa di copy paste. Jadi cuma NPWP-nya aja yang nggak bisa di copy paste. Ini toko mainan ceria. Dan ini untuk alamat lengkapnya ini
saya tidak mengisi secara lengkap, namun apabila Anda mempunyai data yang lebih lengkap bisa diisi sesuai dengan kolom yang dibutuhkan. Kita klik simpan, kita buat lawan transaksi baru lagi. Nah, untuk namanya ini PT Kidi. Oke, simpan lagi, lalu kita buat lawan transaksi lagi. Ini yang ketiga itu Bapak Arif. Oke, setelah itu kita input lagi. Ini yang keempat ada Kementerian Sosial RI. Kita input lawan transaksi lagi. Ini yang kelima ada PT Mozon. Kita input lagi. Ini yang selanjutnya ada panti asuhan. Kita input lagi, ini ada toko mainan Adisti. Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini ada PT Telkom. Oke, lanjut lagi.
selanjutnya ada PT Redensu. Lalu selanjutnya ada CV Grapari. Selanjutnya ada PT Kiat. Oke, selanjutnya ada PT Parkit. Lalu ada, ini masih PT Parkit. Lalu ada PT Serviksu. Nah, yang terakhir ini ada PT Roboku Adisti. Karena kita sudah selesai masukin lawan transaksinya, jadi kita klik no. Ini udah masuk semua ya untuk lawan transaksinya. Oh ya, ini juga harus hati-hati, di paling atas ini ada satu yang udah masuk duluan, padahal itu bukan punya kita, jadi harus kita hapus terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat totalnya ada 16, padahal lawan transaksi kita cuma ada 15, jadi harus kita hapus yang paling atas. Setelah kita ke menu referensi dan kita pilih barang jasa, klik tambah. Untuk kode barang jasa ini nggak ada ya, jadi langsung aja kita ke namanya. Ini kebetulan adalah nama barangnya mainan, dan untuk harga jual barang satuannya ini kita isinya asal dulu aja, nggak apa-apa, nanti kita bisa ubah-ubah sesuai dengan harganya. Kita simpan. Ini juga kalau nggak salah ada sedan, jadi saya simpan dulu. Oke, ini udah masuk 2 ya, lalu kita close. Setelah itu kita langsung ke menu faktur, ke pajak keluaran. Kita pilih administrasi faktur, kita rekam fakturnya. Nah, ini untuk detail transaksinya ini kita pilih 1 karena kita kepada pihak yang bukan pemungut PPN sesuai dengan kode nomor sertifikat pajaknya 01, itu maksudnya bukan transaksi kepada bukan pemungut PPN. Nah, ini ada banyak ya sebenarnya. Nah, ini untuk fakturnya ini ada
pajak sisa dan juga faktur pajak pengganti. Tanggal dokumennya kita sesuaikan saja. Otomatis laporan SPT masa pembayaran pajaknya akan berubah sesuai dengan tanggal dokumennya. Kita samain ya. Oke, udah sama. Terus kita pilih lanjutkan. Terus kita pilih cari NPWP. Kita klik cari. Tadi kan kita sudah masukkan referensinya ya, lawan transaksi. Kita pilih toko mainan ceria, lalu kita lanjutkan, kita pilih rekam transaksi, kita pilih cari barang atau jasa. Nah, tadi kan kita juga udah masukin tuh referensi barang atau jasa, jadi kita langsung pilih aja. Untuk harga satuannya tadi kan kita isinya ngasal, jadi kita benerin sesuai dengan harga yang sebenarnya. 5.100.000. Oke, setelah itu untuk PPN otomatis terisi ya. Sudah sama 510.000, lalu kita simpan. Nah, ini karena transaksi ke PT tersebut hanya satu jenis barang, jadi kita tidak perlu save lagi. Tapi kalau misalkan transaksi dengan PT itu ada beberapa macam barang, maka kita bisa memasukkan data-data transaksi dengan jenis barang yang lain. Ini otomatis terisi, lalu kita simpan. Nah, sekarang kita mau buat faktur lagi, jadi kita pilih yes. Nah, yang kedua itu transaksi dengan PT Kidi, itu juga detail transaksinya adalah 01 kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Nah, kita langsung ke tanggal dokumennya yang kita ganti. Ini harus hati-hati di tanggal dokumennya karena biasanya dia akan otomatis terisi dengan tanggal pada saat kalian mengisi faktur ini. Cuman ini harus kita ganti. Kita lanjutkan ke cari NPWP. Kita lanjutkan lagi, kita rekam transaksi, lalu kita cari jenis barang mainan, lalu ganti harga satuan mainan tersebut sesuai dengan transaksi dengan PT Kidi. Rp55.500.000, jadi PPN-nya juga otomatis terhitung. Ini udah sama ya, jadi kita simpan aja, klik no, juga otomatis terisi, kita simpan. Kita buat faktur baru lagi. Untuk yang ketiga ini dia transaksi kepada Bapak Arif. Ini juga detail transaksinya masih 01 ya, langsung kita ubah ke tanggal dokumen aja. Saya nyamain sama data yang saya punya. Lanjutkan, lalu kita cari NPWP-nya, cari Bapak Arif, lanjutkan, kita klik rekam transaksi, cari jenis barang mainan, lalu ganti dengan harga satuannya kita ganti 28.575.000. Oke, lalu kita simpan. No, setelah itu ini juga otomatis terisi, kita simpan, kita buat faktur baru lagi. Nah, ini kebetulan transaksi selanjutnya adalah kepada Kementerian Sosial RI. Nah, jadi untuk detail transaksinya itu dia 02 atau transaksi dengan transaksi dengan bendaharawan kepada pemungut bendaharawan. Kita
kita ganti tanggal dokumennya. Ini disamain dulu ya. Kita lanjutkan. Dari namanya itu Kementerian Sosial RI. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Rekam transaksi dan cari jenis barang mainan. Oke. Tujuh 476 364. Salah nih. Ini udah sama ya, langsung kita simpan. Langsung simpan. Selanjutnya itu ke PT Mozon. Ini udah benar ya, di transaksi itu 01. Kita masuk aja ke tanggal dokumennya, kita langsung ubah. Lanjut, kita cari nama dan NPWP PT Mozon. Lanjutkan rekam transaksi. Setelah itu kita cari jenis barang mainan. Besar 125 juta. Oke, simpan. Udah sama ya, jadi kita simpan lagi. Yes. Lalu yang terakhir itu untuk PK-nya adalah panti asuhan. Nah, ini untuk detail transaksinya itu nomor 4 ya, DPP nilai lain, karena merupakan pemberian cuma-cuma. Langsung kita ganti aja tanggal dokumennya. Lalu kita lanjutkan, cari NPWP dan nama panti asuhan. Oke, kita klik lanjutkan, lalu rekam transaksi, cari jenis barang mainan, lalu masukkan harga satuannya. Ini sebesar 7.500.000. Oke, sudah sama. Lalu kita simpan. Kita simpan. Nah, karena kita sudah selesai isi PK, jadi kita pilih no. Ini otomatis terisi ya. Totalnya ada 6 record. Nah, untuk yang terakhir itu nomor 7 itu adalah nota pembatalan. Oke. Nah, ini kita klik yang paling atas, punya toko mainan. Oke, ini ada punya toko mainan ceria ya. Untuk waktu pajaknya itu previewnya kita bisa samain dulu sama data yang kita punya. Oh ya, maaf sebelumnya, ini itu kalau ada beberapa menu ya, ada upload, ada preview, ubah, rekam.
Nah, untuk sebelumnya ini ada status approve, ini maksudnya tandanya belum kita upload. Kalau kita udah upload berarti nanti dia berubah jadi approve. Jadi kalau kita, oh ya, sebelum upload itu kalian harus benar-benar yakin datanya udah, karena kalau di upload itu nggak bisa diubah, cuman bisa diganti ataupun di retur. Jadi udah nggak ada pilihan upload lagi ya, jadi langsung aja kita pilih PDF. Ini kita simpan dalam bentuk PDF di file yang kita inginkan. Oke, ini kita pilih tempat yang kita inginkan buat menyimpannya. Oh ya, kalau misalkan mau di-rename dari sini aja, karena kalau udah disimpan nanti udah nggak bisa di-rename lagi. Oke, lalu kita save. Ya, akan muncul konfirmasi seperti ini, kita klik OK. Ya, ada konfirmasi kalau cetak PDF-nya udah selesai. Oke, yang kedua ini kita preview dulu, kita pastiin udah bener-bener gak ada yang salah datanya. Upload, yes, oke. Setelah di-upload kita buat PDF lagi, kita simpan. PPID, save, oke. Setelah itu kita cek PK-nya Bapak Arif, kita preview. Ini untuk kode nomor seri faktur pajaknya ini udah sama ya, untuk tanggalnya dan juga DPP-nya juga udah sama. Upload, kita klik yes, oke. Lalu kita simpan dalam bentuk PDF lagi. PK Bapak Arif, save, oke. Setelah itu kita preview punyanya Kementerian Sosial RI. Untuk kode nomor seri faktur pajaknya juga udah sama ya, juga harga DPP dan juga tanggal udah sama. Kita upload, yes, oke. Kita simpan dalam bentuk PDF. PK Kementerian Sosial RI, save, oke. Setelah itu kita
review data selanjutnya PT Mauzon. Untuk DPP dan tanggal sama kode nomor saya udah sama, langsung kita upload. Yes, oke. Kita simpan bentuk PDF. PT Mauzon. Save. Oke. Lalu yang terakhir ini kita preview PK Panti Asuhan. Kode dan nomor faktur pajak, tanggal dan juga DPP udah sama ya. Kita close, langsung kita upload. Yes. Oke, kita bersimpan dalam bentuk PDF. PK Panti Asuhan. Save. Oke, kita close. Setelah itu kita bisa ke retur ya, retur pajak keluaran. Kita rekam retur. Nah, ini kita langsung cari aja namanya di PT Toko Mainan Adisti. Nah, ini untuk nomor fakturnya ya, kita cari nota maksudnya nota pembatalan atas nomor faktur yang berapa, nomor faktur berapa, dan juga ini kita isi dulu, lalu kita klik retur faktur. Nah, akan muncul data seperti ini. Kita klik yes, lalu masukkan tanggal fakturnya, tanggal 23 Oktober 2019, rekam retur. Nah, ini kita klik yes. Kenapa muncul seperti ini? Karena ini kan e-faktur dummy ya, dan juga kita tadi nggak terhubung dengan server DJP-nya. Nah, ini langsung kita masukin aja dokumen returnya. Masukkan tanggal returnya. Nanti untuk masa pajaknya otomatis terisi. Kita masukkan DPP dan PPN, DPP-nya saja, nanti PPN-nya otomatis terisi. Simpan. Nah, karena kita cuma melakukan retur sekali, jadi kita klik pilih no dan kita close. Lalu kita bisa ke pajak masukan, faktur pajak masukan. Administrasi faktur, lalu kita rekam faktur. Nah, ini NPWP-nya. Ini ada sedikit kesalahan ya, jadi sebenarnya nomor 1 itu nggak usah dibuat karena dia bukan PM. Langsung aja ke nomor 2-nya, PT Moxino Indonesia. Ini nomor faktur dulu deh, nomor faktur, lalu masukkan NPWP lawan transaksi PT Moxino, lalu masukkan tanggal fakturnya 28 September 2019. Nah, ini karena dia bisa dikreditkan, jadi masa pajaknya kita ganti ya, jadi masa pajak Oktober. Ini maksudnya ya atau tidak itu artinya bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan gitu. Ganti jadi masa Oktober, kita pilih ya, lalu kita masukkan DPP-nya.
terhitung, klik simpan. Lalu kita buat faktur pajak masukan lagi. Yang kedua PT Redensu, bukan nomor fakturnya. Cari nama dan NPWP PT Redensu. Lalu masukkan tanggalnya. Nah, ini karena dia tidak dapat dikreditkan, jadi kita pilih tidak. Tapi kita tetap masukin DPP-nya. Cuma 4750. Ini kita buat faktur pajak baru, faktur pajak masukan baru lagi. Oh, ini untuk CV Grapari juga nggak usah dibuat ya, karena dia nggak ada nomor fakturnya. Langsung aja kita ke PT Kiat, masukkan nomor fakturnya. PT Kiat. Oke, lalu masukkan tanggal fakturnya. PT Kiat ini dia dapat dikreditkan ya, jadi kita ganti masa pajaknya jadi Oktober. Nah, untuk DPP-nya itu kita masukin juga PT Kiat itu 62.500. Oke, kita buat faktur pajak masukan baru lagi. Lanjut ke PT Parkip. Nomor fakturnya cari PT Parkip. Tanggal fakturnya. Lalu masukkan DPP-nya. Oh, karena dia dapat kredit kan, jangan lupa diganti ya masa pajaknya. Di masa pajak Oktober. Oke, lanjut. Masih PT Parkip, DPP-nya. Lanjut kita ke PT Service. Tanggal fakturnya. Karena tidak dapat kreditkan, jadi kita pilih tidak, tapi tetap dimasukkan DPP-nya. Rp1.330.000. Udah sama, kita simpan. Nah,
karena ini udah faktor PM yang terakhir, jadi kita klik no. Ini otomatis terisi setelah recordnya ada. Oke, setelah itu kita upload ya. Dia nggak, kalau misalkan PM ini dia nggak bisa di preview kayak PK, jadi langsung kita upload. Yes, oke. Nah, ini semuanya kita upload satu-satu. Ya, harus super duper hati-hati karena kalau udah diupload bener-bener nggak bisa balik ke sebelumnya. Oke, kalau udah selesai kita close, terus kita bisa ke retur PM. Kita rekam faktur, kita isiin PWP lawan transaksi. Ini adalah PT Roboku Adisti. Oke, masukkan nomor faktur yang diretur. Oke, kalau udah kita retur faktur, nah ini kita harus masukkan tanggal fakturnya dulu. Klik yes, lalu masukkan tanggal faktur pajaknya. Oke, sebentar. Tanggal faktur pajaknya itu 26 Oktober 2019. Nah, karena yang dapat kredit kan, jadi kita pilih ya. Oke, setelah itu kita retur faktur, kita klik yes, baru kita bisa isi bagian bawahnya. Nah, ini untuk masa pajaknya juga otomatis isi. Mau masukkan DPP-nya. Simpan. No, karena kita cuma buat retur PM-nya satu, kita close. Lalu kita ke menu manajemen upload, ke profil PKP, sorry. Nah, ini untuk nama dan alamatnya bisa diganti karena ini adalah e-faktur dummy ya. Ini kita bisa ganti cuman di bagian kode pos, nomor telepon, nomor fax, nomor penandatangan dan juga jabatannya.
telepon. Oke, lalu nomor HP. Nah, penandatangannya saya isi sesuai nama saya dan juga jabatannya nanti saya isi sesuai. Oke, kita simpan. Oke. Lalu kita, karena ini faktur dummy, harus kita close terlebih dahulu. Karena kalau nggak di close terlebih dahulu, nanti nggak bisa membuat CSV file dan juga SPT induk. Lalu kita langsung aja ke isi impor ya. Ini kebetulan ada satu dokumen impor. Untuk disyaratnya import jenis dokumen yang normal. Dokumen transaksinya ini ada PIB dan juga SSP. Nama transaksinya kita masukkan otomatis dan juga nomor PIB-nya. Lalu masukkan juga tanggal PIB-nya, tanggal SSP maaf. Oktober 2019. Ini untuk masa pajaknya atau nggak otomatis, jadi harus hati-hati, harus kita isi sendiri gitu maksudnya. Kita masukin DPP-nya. Ini 134 juta lalu kita simpan. Karena cuma ada satu transaksi impor, jadi kita klik no, kita close. Oke, selanjutnya kita ke menu SPT, kita klik posting, kita pilih masa pajaknya itu Oktober tahun pajak 2019. Nah, untuk kita karena nggak pembetulan, jadi langsung aja cek jumlah dokumen PKPM-nya. Kita klik yes, oke. Tadi kenapa kayak gitu? Karena tadi saya udah terlanjur bikin SPT tapi belum isi impor, jadi ada notif seperti itu. Nah, ini kita buka SPT-nya, kita di lampiran A1 itu nggak ada karena diekspor. Di A2 itu dia ada karena dia itu PK. Di B1 itu dia ada karena itu impor. Di B2 itu dia ada karena dia itu PM. Lalu di B3 itu nggak ada ya, karena di B3 nggak ada. Lalu kita ke AB.
Lalu ini langsung kita ke bagian 3. Ya, kalau kita lihat dari ringnya ban. Di bagian 3 kita masukkan kompensasi PPN masa pajak sebelumnya. Nah, kompensasinya ini sebesar Rp1.200.000. Simpan. Oke, setelah itu kita close. Lalu kita ke SPT induk, formulir induk. Nah, di bagian 1 nggak ada yang kita ubah ya, ini otomatis terisi. Terus kita ke bagian 2 untuk mengetahui dia KB atau LB. Ini kebetulan dia lebih bayar, jadi di bagian 2H harus kita isi. Kita pilih yang butir 2D. Nah, ini juga dia PKP 9 ayat 4B. Nah, ini direstitusikan ke masa pajak selanjutnya. Nah, ini di bagian 3, 4, dan 5 itu kita isi PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, ini kebetulan ada di total biayanya itu ada harga perolehan tanah, sedangkan kalau KMS itu dia tidak termasuk harga perolehan tanah, jadi harus kita keluarin dulu harga perolehan tanahnya. Nah, untuk PPN terutangnya sebesar 6.900.000 karena dia kurang bayar, jadi kita buatkan SSP-nya. Untuk kodenya itu pajak PPN dalam negeri. Kode jenis setorannya itu adalah kegiatan bangun sendiri. Tanggal 15 November 2019, yaitu tanggal 15 bulan selanjutnya. Lalu kita masukkan NTPN-nya 16 digit, gabungan angka dan juga huruf. Lalu kita masukkan nilai sebesar 6.900.000. Simpan. Kita cuma buat satu SSP. Langsung kita close aja. Kalau udah, kita bisa langsung ke bagian 6. Nah, ini ada formulir A1, A2, B1, B2, dan juga AB. Nah, untuk tempat dan tanggalnya ini di Jakarta. Itu untuk SSP-nya tidak usah diisi ya, karena dia ini keadaannya lebih bayar, jadi nggak usah diisi untuk SSP-nya yang tadi itu. Ini untuk tanggalnya tanggal 30 bulan berikutnya, yaitu 30 November 2019. Oke, ini untuk nama penandatangannya itu PKP-nya, nama dan juga jabatan, lalu kita simpan, kita close, lalu kita bisa langsung membuat CSV file dan juga SPT induk. Namun untuk berjaga-jaga terjadinya error, kita close terlebih dahulu, lalu kita buka kembali aplikasi e-faktur dummy-nya. Karena kadang saya pernah beberapa kali gagal dalam membuat CSV file karena sempat lupa menutup aplikasi tersebut. Jadi langsung saya buat CSV file tanpa saya tutup. Jadi sempat gagal, jadi nggak kebuat-buat gitu CSV filenya. Nah, ini langsung kita oke. Lalu kita login lagi, admin 123, login. Setelah itu kita langsung ke menu SPT, buka SPT, lalu kita klik,
lalu kita buat file CSV dan juga PDF SPT-nya. Ini kita simpan di tempat yang kita inginkan. Oh ya, untuk PDF ini jangan diganti ya namanya. Maksudnya buat CSV filenya ataupun PDF-nya jangan diganti sama sekali. Kita save. Nah, itu kalau udah ada garis hijau seperti itu, tandanya CSV sudah selesai dibuat. Nanti akan ada konfirmasi lagi. Oh ya, untuk mengeceknya bisa kalian cek dulu. Ini udah ada ya CSV dan juga PDF induknya. Nah, itu ada konfirmasi udah selesai dibuat CSV-nya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.